Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wilby Florian Bavaki. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di motherboard Intel Core 2 Quad. Yang pertama yaitu ada CPU socket. CPU socket ini berfungsi sebagai tempat memasang prosesor Intel Core 2 Quad. Yang selanjutnya ada jenis soket. Soketnya itu menggunakan versi LGA 775 Sockety yang dirancang khusus untuk prosesor Intel generasi Core 2, termasuk Core 2 Quad, Core 2 Duo dan yang lainnya. Selanjutnya ada desainnya ini menggunakan LGA Line Grid Array yang pinnya terletak di motherboard, sementara permukaan prosesor memiliki pad kontak. Fungsinya yaitu memastikan koneksi listrik antara CPU dan motherboard. Dan yang selanjutnya ada CPU heatsink dan mounting points. Fungsi dari CPU heatsink dan mounting points ini untuk mendinginkan prosesor untuk menjaga suhu agar tetap stabil dan menghindari overheat. Yang selanjutnya ada mounting points, yaitu lubang di sekitar CPU socket yang digunakan untuk mengamankan heatsink dan fan. Selanjutnya ada fan. Untuk fan ini opsional ya teman-teman ya, bisa dipasang atau enggak bisa dipasang. Eh, Kipas fan ini dipasang di atas heatsink untuk meningkatkan aliran udara. Selanjutnya ada North Bridge. North Bridge ini berfungsi sebagai chipset utama yang bertugas mengatur komunikasi data berkecepatan tinggi antara CPU, RAM, GPU, dan udah itu aja sih teman-teman. Selanjutnya ada heatsink pada North Bridge ya, diperlukan karena North Bridge ini bisa menghasilkan panas saat memproses data berkecepatan tinggi. Dan heatsink ini membantu mencegah kerusakan akibat panas. Jadi biar gak overheat ya teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewa Frizaliana Saputra dengan NPM akhir 087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang part motherboard. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DRAM memory slot. Di sini DRAM memory slot berfungsi sebagai tempat pemasangan modul RAM atau random access memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan data, sementara yang dibutuhkan oleh prosesor selama proses pengolahan data. Terus mendukung kecepatan transfer data antara prosesor dan memori. Nah, di part yang selanjutnya ada hard drive slot. Di sini hard drive slot berfungsi untuk tempat menghubungkan hard drive atau HDD atau SSD solid state drive ke motherboard. Nah, ada fungsi lain yaitu mengelola penyimpanan data permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Terus selanjutnya ada power connector. Power connector berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke power supply, menyediakan aliran listrik ke seluruh komponen motherboard seperti prosesor, RAM, dan slot ekspansi. Terdiri dari konektor 24 pin utama dan konektor tambahan seperti CPU 4 pin atau 8 pin. Begitu saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi yang pertama yaitu ada BIOS. BIOS ini singkatan dari Basic Input Output System, yaitu fungsinya untuk mengatur konfigurasi perangkat keras, memuat sistem operasi, dan mengolah pengaturan dasar komputer. Untuk lokasi BIOS ini itu terletak di chip flash, ya chip flash pada motherboard ya. Tugasnya itu untuk mengenali perangkat keras ya tentunya, seperti tadi mengatur tanggal dan waktu. Setelah itu untuk mengatur pengaturan boot. Mungkin kalian semua sudah pernah menginstal ulang Windows ya, Windows sendiri deh. Kan itu nanti masuk ke BIOS-nya dulu. Nah, di BIOS-nya itu kan nanti bisa memilih boot mana yang mau didahulukan. Jadi biasanya kalau mau menginstal ulang itu lewat flash disk ya. Nah, itu nanti biasanya nama flash disk-nya itu nanti dibuat menjadi yang paling teratas. Jadi saat komputer itu dinyalakan ulang, itu nanti langsung boot melalui flash disk itu. Oke. Setelah itu ada mengelola pengaturan keamanan ya, biasanya untuk memasang password ya, gitu. Setelah itu jenis BIOS ini ada dua, yaitu UEFI dan legacy. Oke, selanjutnya yaitu ada
baterai CMOS. Baterai CMOS ini bentuknya bulat segini ya kalau nggak salah. Nah, itu fungsinya itu untuk menyimpan pengaturan BIOS dan tanggal waktu sistem. Untuk tempatnya yaitu dekat dengan chip BIOS di motherboard ya. Setelah itu tugasnya yaitu ya tadi ya, menyimpan pengaturan BIOS, menjaga tanggal dan waktu sistem agar tetap akurat. Oke, selanjutnya yaitu ada AGB slot. AGB ini singkatan dari Accelerated Graphic Port gitu. Nah, untuk fungsinya yaitu menghubungkan kartu grafis ke motherboard. Nah, terus kecepatan AGB slot ini bermacam-macam ya. Ada yang 66 MHz, 133 MHz, dan 266 MHz. Jenisnya ada AGB 1X, 2X, 4X, dan 8X. Nah, untuk lokasinya terletak dekat dengan PCI slot. Untuk tugasnya yaitu tadi ya, menghubungkan kartu grafis dengan motherboard. Setelah itu meningkatkan kecepatan transfer data grafis ya. Ya, itu saja. Namun AGB slot ini sudah banyak diganti ya, maksudnya sudah tidak digunakan lagi di motherboard yang terbaru. Kalau di motherboard yang lawas itu biasanya masih ada, cuman kalau yang terbaru ini sudah diganti dengan itu ya, slot PCI yang lebih kompatibel dan lebih cepat gitu. Jadi hanya bisa ditemukan di motherboard yang lawas gitu. Halo, perkenalkan nama saya Hendri Diansyah dengan NPM Akhir 60. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tentang penjelasan dari motherboard. Nah, yang ke-11 yaitu ada PCI slots. Slot PCI atau yang biasa disebut dengan peripheral component interconnect adalah slot pada motherboard yang digunakan untuk memasang kartu eksternal seperti kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, atau kartu tambahan lainnya untuk meningkatkan fungsi dalam komputer. Yang ke-12 adalah connector for peripherals. Konektor untuk peripheral adalah port pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, atau perangkat penyimpanan eksternal yang lainnya. Contohnya adalah USB, HDMI, dan Ethernet. Terus yang ke-13 adalah audio ports. Audio ports adalah port yang digunakan untuk input atau output suara pada komputer seperti colokan headphone, mikrofon, ataupun speaker. Biasanya berwarna hijau untuk output audio dan merah atau pink untuk input mikrofon. Itu adalah penjelasan dari yang saya bahas. Lanjut ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biasa Reksa Wibawadi dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu serial port. Serial port memiliki fungsi utama di mana mengumpulkan perangkat lama ke komputer seperti modem eksternal, mouse lama, atau perangkat industri tertentu. Ciri khas biasanya berbentuk konektor di sub 9 pin atau 25 pin dan kecepatan transfer data relatif rendah dibandingkan port modern. Yang kedua adalah USB port, Universal Serial Bus. Fungsi utama menghubungkan berbagai perangkat modern seperti mouse, keyboard, printer, flash drive, kamera, dan perangkat lainnya ke komputer. Lalu bentuknya yaitu port yang paling umum digunakan saat ini dengan berbagai versi yaitu USB 2.0, USB 3.0, dan USB Type-C. Kompatibel dengan berbagai perangkat, bentuknya seperti kotak gitu, kecil. Lalu yang selanjutnya adalah PS2 port. Fungsi utama dari PS2 port dirancang khusus untuk menghubungkan keyboard dan mouse lama, hijau untuk mouse, dan ungu untuk keyboard, yaitu untuk membedakan dua fungsinya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.